Ada ungkapan yang berkata, kita tidak bisa melihat orang dari apa yang dia capai hari ini. Tapi lihatlah proses yang dia lewati untuk bisa mencapai posisinya saat ini. Mari kita coba kaitkan ungkapan tadi dengan sebuah refleksi Alkitab dalam kitab Daniel pasal 3. Mari kita berdoa. Tuhan, tolong kami memahami apa yang menjadi kehendak-Mu untuk kami. Kami belajar dari Alkitab sebagai anak-anak Tuhan pada apa yang kemudian harus kami lakukan. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Dalam ayatnya yang ke-30 masih dalam kitab Daniel pasal 3. Lalu raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego di wilayah Babel. Saudaraku, raja memberikan kedudukan tinggi kepada ketiga orang ini. Tapi sebelum mereka ada di situ, saudara-saudaraku, mereka telah melewati satu ujian yang berat. Perapian yang sangat panas. Keberhasilan, kesuksesan yang mereka bisa dapat karena ada sebuah proses yang panjang yang telah mereka lewati. Bukankah ini juga tentu mengingatkan kepada kita bahwa segala sesuatu yang terkait dengan keberhasilan dan kesuksesan selalu terkait dengan proses. Begitu banyak orang hanya ingin melihat hasil akhirnya dan mengabai prosesnya. Orang hanya ingin sukses, hanya orang ingin berhasil, tapi proses yang dia jalani adalah proses yang bertentangan dengan kehendak dari Tuhan. Ingin sukses, ingin berhasil, ingin terkenal, tapi menggunakan cara-cara yang tidak benar. Kita lihat proses yang kemudian dijalani oleh ketiga orang ini. Boleh dikata jabatan itu datang menghampiri mereka. Bukan mereka yang mengejar jabatan itu. Ini sebuah kalimat yang indah. Ini sebuah hal yang luar biasa. Ketiga pemuda ini tidak mencari jabatan itu. Tapi jabatan itu datang menghampiri mereka. Setelah apa? Sang raja tentu melihat karakter mereka. Bagaimana mereka setia kepada Allah mereka. Bagaimana mereka kemudian memiliki integritas yang kuat. Sehingga apapun yang kemudian diperhadapkan kepada mereka, sekalipun mungkin itu resiko nyawa, tapi kalau mereka meyakini bahwa ini sebuah kebenaran dalam Tuhan, itu yang mereka pilih. Dan ini dilihat sang raja sebagai pribadi-pribadi yang hebat. Sehingga dikatakan raja memberikan kedudukan tinggi. Bagaikan sebuah kisah, ini cerita yang indah pada akhirnya. Ya, akhir kisah yang sangat indah. Setelah melewati perapian, dimasukkan ke perapian yang panas, lalu kemudian mengalami perlakuan-perlakuan yang tidak adil, tapi sekarang malah mereka mendapatkan kedudukan yang tinggi. Saudaraku, ini karena siapa? Tentu kita imani, ini karena ada Tuhan di dalamnya. Belajar bergantung pada Tuhan. Dan dalam bergantung pada Tuhan itulah Tuhan akan menghantar kita berada pada tempat-tempat yang sepantasnya untuk kita. Tapi lewat proses kehidupan yang kadangkala memang menyakitkan. Tuhan menolong kita dalam menemukan apa yang Tuhan telah siapkan di dalam diri kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami belajar firman Tuhan. Bagaimana orang-orang yang Tuhan berkati dan Tuhan lindungi. Biar itu juga jadi kekuatan iman bagi kami. Sebagai anak-anak Tuhan yang masih hidup di muka bumi ini. Dengan berbagai tantangan kehidupan. Kami diajar untuk tidak meninggalkan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bila badai hidup menerpamu dan cobaan pun datang mengganggu, hanya satu janji harapanmu, ya janji Tuhanmu tetap teguh. Biar gunung-gunung pun beranjak serta